Yang semua saudaraku di mana saja berada, pada hari ini saya beglol sambil nempa bilah mandau ini. Nah, kebetulan pas waktu diserpu tadi bengkok sempat diluruskan. Ini juga membuat anak pisau pada mandau. Anak pisau ini kebetulan saya memakai besi mata planer. Besi mata planer ini adalah bilah mandau yang kebetulan pembakarannya kemarin terlalu tua oleh saudara Marcel Aditya Putra. Putus ujungnya, kemudian putus ujungnya tersisa sedikit, jadi saya Puglon mencoba untuk membuat anak pisau pada mandau. Ini belum diperbaiki, nanti diperbaiki dijadikan untuk anak pisau. Nah, ini bengkok, besinya mau diluruskan, bentar. Jadi di dalam sambil mengerjakan ini, Empu juga akan menanggapi beberapa request dari teman-teman atau pertanyaan dari saudaraku yang menanyakan seputaran tentang masalah mandau tempilan. Jadi ada kemarin, mohon maaf bukan kemarin, kebetulan tadi malam ada pertanyaan dari saudara kita yang bertanya. Puglol mohon maaf, ini kan pada saat ini menurut saya mandau-mandau yang ada, gimana Empu kok bisa dikatakan asli, sedangkan mandau sekarang ini tidak memakai besi seperti pada zaman dulu, besi batu atau besi purut atau besi-besi lainnya di zamannya. Kenapa Empu? Kan kalau memang mandau itu asli, berarti dia harus memakai besi seperti zaman dulu. Nah, itu barulah mandau yang benar-benar asli. Seperti ini saudaraku. Untuk menanggapi pertanyaan saudara kita ini, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus dan memang harus saya jawab, memang harus Empu jawab. Seandainya jawaban ini tidak memuaskan atau tidak pas, saya juga Empu Glol mohon maaf. Hanya itu sebatas dan kemampuan saya untuk menjawab dari pertanyaan saudaraku yang ada seputar tentang mandau. Mungkin saudara-saudara kita yang lain, pembuat mandau yang lain bisa menanggapi atau menjawabnya yang lebih pas menurut keinginan dari saudaraku. Tetapi apa salahnya saya pun mencoba menurut pemikiran saya, karena orang tua zaman dulu tidak mengatakan kenapa mereka berubah, kenapa mereka sekarang ini ketika era Belanda masuk, era Jepang masuk, mereka memakai besi-besi per, besi-besi alat-alat berat, pokoknya sejenis per, tidak memakai besi di zamannya. Mereka meninggalkan. Cuman untuk mereka meninggalkan ini kita juga kurang tahu, entah mulai sejak tahun atau tanggal berapa, bulan berapa, kita juga tidak tahu karena itu bukan di zaman kita, di zaman kakek itu. Nah, mungkin sebelum kakek masih memakai besi batu, besi purut. Perkiraan tuh kemungkinan di zaman itu mendapatkan besi termudah, mendapatkan besi terbaik, hanya itu satu-satunya cara mengumpulkan biji-biji besi, mengumpulkan batu-batu yang mengandung zat besi. Karena di zamannya kita orang Dayak, terutama Dayak Benua, tidak mengenal alat-alat yang ada pada saat seperti ini gitu. Nah, jadi ketika Jepang masuk, Belanda masuk, kemudian alat-alat mereka yang akhiran kebetulan bajanya juga bagus seperti per-per yang ada, maka kemungkinan orang-orang tua kita dulu mencoba untuk membuat bilah mandau. Ini perkiraan saja, mohon maaf. Dan orang tua dulu dia pasti tahu baja yang bagus dan baja yang tidak bagus.
Kenapa mereka berubah dari zaman besi batu itu membuat besi yang sekarang ini? Itu tentunya melalui sebuah pemikiran yang sangat matang. Berarti besi pada saat ini lebih mudah didapat, prosesnya juga tidak sulit, serta bajanya juga cukup bagus dan mumpuni seperti itu. Menempa bilah mandau pada saat ini satu hari bisa dapat satu, kadang 2 hari satu, kadang 3 hari satu. Tetapi kalau besi purut, besi batu, mohon maaf, mungkin 1 minggu aja belum bisa jadi. Nah seperti itu. Apakah besi-besi yang pada saat ini itu, mohon maaf, masih sambil memperbaiki bilah mandau yang bengkok. Jadi apakah bilah-bilah mandau pada saat ini tidak diakui keasliannya karena tidak besi batu, karena tidak besi purut, karena tidak besi-besi lainnya di zamannya? Memang bagi pendapat saudara kita yang di luar sono yang tidak, mohon maaf sekali, bukan maksud apa-apa, yang tidak mengetahui tentang kebudayaan kami Dayak yang sebenarnya, mungkin akan bingung. Tetapi bagi kami orang suku Dayak ini, kami tidak bingung gitu, bahwa besi yang kami tempa, besi per, barsingso, bering serta lain-lainnya, itu adalah mandau asli. Kenapa mandau asli? Kuat, kokoh, mampu menghadapi segala medan, untuk dipakai bekerja, berladang serta lain-lainnya mumpuni, untuk dibuatkan mandau tempilan sebagai sosok seorang yang menampilkan kesatria layak dan pantas. Jadi itulah yang membuat besi-besi semacam ini menjadi pilihan. Kalau yang tidak asli itu sumpamanya kita ambil besi drum, besi plat, besi kapal. Nah ini bukanlah mandau asli. Kenapa? Ini tergolong mandau souvenir, mandau pajangan, mandau cenderamata biasa, nggak bisa dipakai. Itu saudaraku, semoga saja bisa dipahami dan bisa dimengerti. Mungkin untuk menjelaskan ini terlalu jauh melalui media YouTube seperti ini, aku kemungkinan agak sangat sulit sekali. Tetapi untuk mempelajari ini secara akurat dan 100% sebenarnya saudaraku harus pernah atau merasa hidup di lingkungan suku Dayak, baru saudaraku ngerti. Mandau-mandau yang ada pada saat ini, mungkin saudaraku boleh cross check ke seluruh penjuru kampung Dayak yang ada di wilayah Kalimantan atau Borneo ini. Pasti besi-besi yang dipakai seperti empu sebutkan tadi, besi per, besi bering, barsingso, itu dipakai, dibuat mandau kerja, dibuat parang, dibuat lobok, dibuat golok, dibuat lingga, dibuat yang lain-lainnya, dibuat mandau tempilan. Pasti besi itu. Adakah orang pada saat ini atau satu kampung memakai besi batu, besi purut atau besi-besi lain zaman dulu? Gak ada kan? Nah ini berarti apa yang dilakukan oleh orang tua dulu atau kita pada saat ini bukan yang palsu, tetap kita mempertahankan yang asli, hanya berbicara masalah kualitas. Kualitas bermacam-macam, bukan berarti empu mengatakan bahwa besi per ini lebih bagus pada besi batu, lebih bagus pada besi purut, enggak. Kita berbicara kualitas secara pengerjaan mudah, besinya mudah didapat, tidak banyak membuang tenaga, dan
proses penempaannya juga kita melakukan penempaan itu besinya murni, bajanya tidak tercampur batu, tidak tercampur bahan-bahan lainnya, seperti itu. Sebentar. Jadi mandau yang tidak asli itu adalah mandau pajangan yang tidak bisa dipakai, yang tidak diapa-apain, hanya sekedar hiasan cenderamata. Itu mandau yang tidak asli, saudaraku. Seperti itu untuk menjawab. Jadi berbicara mandau asli ini bukan karena ukiran. Mohon maaf, bukan karena ukiran. Mandau asli ini adalah mandau yang memang dipakai di dalam kehidupan kita suku Dayak, di dalam keseharian, dan mandau yang untuk menjaga diri, seperti mandau tempilan kalau untuk kami di Dayak Benua. Itulah yang dikatakan mandau asli. Beda dengan persepsi yang mandau batu, mandau purut, atau saudara kita kayak di Kalteng mungkin mandau besi mentikai. Itu adalah jenis-jenis mandau besi di zaman dulu. Besi di zamannya adalah warisan atau peninggalan para leluhur yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga jika ada saudara kita yang masih menyimpannya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk menyampaikan terlalu luas, terlalu panjang lagi, saudara kita yang lain juga mempunyai pendapat yang berbeda dan kita hargai itu. Nah, kemungkinan kalaupun seandainya saudaraku yang bertanya ini, merequest ini masih belum memahaminya, masih bingung, aku juga mohon maaf menjawabnya seperti apa itu, karena aku tidak mempunyai jawaban lain, hanya itu yang jawaban aku miliki. Tetapi jikalau memang mandau yang dibuat pada saat ini dianggap bukan asli, dianggap palsu, yang dipakai oleh kita Dayak ini bukan asli karena itu dibuat baru dari besi baru, silahkan saudaraku mencari yang kriteria yang dianggap asli menurut saudaraku kalau ada. Kita Dayak pada saat ini besi-besi seperti inilah yang kita pakai, dan ini kita anggap asli, kokoh, kuat di dalam kehidupan serta keseharian kita suku Dayak. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan buat semua saudaraku. Tak lupa mengucapkan mohon maaf kalau ada kata yang salah, serta salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Dan satu hal lagi, bagi teman-teman yang meminta nomor WA ampu atau nomor handphoneku, maka di sini di thumbnailnya nanti akan ampu kasih nomor handphone dan WA ampu, agar sekiranya teman-temanku ketika ingin bertanya masalah mandau, atau kepingin memiliki mandau tempilan, atau ingin memiliki mandau kerja, supaya nggak bingung lagi bertanya, bisa langsung menghubungi dengan nomor yang ampu sampaikan nanti. Oke.